Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi mustafa. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma shrah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati Ketua PJ JRI Kabupaten Ciamis, Bapak Dr. Syarif Nur Hidayat MSI, yang saya hormati Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Ciamis, Dr. Haji Irfan Soleh MBA, yang saya hormati pelaksana event pada hari ini, Ketua PC DMI Ciamis Haji Rizal Muhammad Fasya, yang saya hormati juga pengurus Masjid Besar Al-Ikhlas, yang saya hormati Pak Kadis Dinsos Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Kepala Basnas Kecamatan Ciamis juga tadi hadir, Pak Camat dan seluruh jajarannya, para ketua, anggota, pengurus DKM sekecamatan Toncong, Kecamatan Kabupaten Ciamis. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlimpah. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan. Dianugerahi anak yang soleh dan solehah. Dianugerahi oleh Allah kebaikan-kebaikan yang tidak ada putus-putusnya. Dan mudah-mudahan bertemunya kita di dunia menjadi awal berkumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya bisa berkunjung ke Kabupaten Ciamis. Saya dari beberapa bulan yang lalu itu berpikir bagaimana ya saya pengen ke daerah Tasik Ciamis gitu. Tidak ada apa-apa juga di situ, tapi saya pengen ke daerah. Alhamdulillah dapat undangan. Saya setiap Ahad itu ngajar guru ngaji. Satu pekan itu 50 orang guru ngaji seluruh Indonesia datang belajar. Hari ini terpaksa diliburkan memenuhi undangan dari DPC DMI Ciamis. Ya, saya ingin bersilaturahim hari ini. Guru ngaji marah-marah diliburkan. Ya, karena memang saya komitmen di Masjid Sejuta Pemuda melaksanakan 159 kali pelatihan kepada guru ngaji. Satu kali pelatihan 50 orang. Ya, saya lagi ngumpulin guru ngaji pada ini nggak masuk. Gimana caranya bila dia masuk ke layanan?
Terus tidak paham ya. Ya, alhamdulillah. Saya jauh-jauh Pak dari Sukabumi datang ke sini. Bahagia, senang. Tadi nyampe jam 3 subuh. Nginapnya di Tasik karena bawa istri. Ya nyampe di sini jam 8 lebih. Ya alhamdulillah. Ini rangkaian sebetulnya, rangkaian safar saya dari akhir bulan kemarin ke Aceh, Medan, lalu kemudian ke Ngawi, Sragen, Ngawi, Ponorogo, Tulung Agung, Jogja, Banjaran, Cirebon, Tangerang, Puncak, Ciamis. Besok baru pulang ke Sukabumi. Ya alhamdulillah ini last lap ya. Lap terakhir dalam rangkaian safar. Saya mau cerita tentang Masjid Sejuta Pemuda. Mungkin tadi juga sudah diceritakan oleh Pak Ketua DMI ya. Mungkin ini masjid aneh Pak, masjid aneh. Kenapa demikian? Wah, kondisi waktu itu dulu ya. Ini masjid aneh Pak. Saya pun yang ngurusnya itu merasa nggak percaya. Coba dibayangkan. Masjid ini dikelola 100% anak muda. Masjid ini berdiri tahun 2024 bulan Maret. Berarti sekarang 1 tahun 22 bulan 23 bulan sekarang berdua. Masjid yang awalnya lahan kosong hanya ada 8 kali 8 meter, di luas lahan 3.000 meter persegi. Sekarang dalam waktu 1 tahun lahannya 1,4 hektar. Masjid yang 8,8 berubah jadi 27 kali 18 dalam waktu 5 bulan 3 lantai. Masjid yang 1 tahun setengah tidak pernah berhenti berbagi makan sehari 3 kali gratis. Masjid yang tidak pernah berhenti memberikan pelayanan kopi gratis Pak. Kopinya bukan hanya kopi 1 menu Pak, ada 60 jenis menu. Kopi hidung, kopi pahit, kopi amis, kopi coklat, kopi hijau, kopi belum. Semua menu yang ada di kafe ada di masjid. Masjid yang buka 24 jam dan dijaga 24 jam. Jadi kalau datang ke Masjid Sejuta Pemuda malam-malam biasanya ada yang weekend ya, ditanya mau kemana, ya, apa kebutuhannya masjid. Masjid yang setiap dari pertama kali didirikan sampai dengan sekarang ngurus ratusan anak yatim di sekitar masjid. Ngurus duafa yang tidak bisa makan diantarkan oleh pengurus masjid ke rumahnya Pak. Saya pesan kepada pengurus masjid tidak boleh lagi ada fakir miskin yang pinjam bank keliling gara-gara tidak bisa makan. Dosa pengurus masjidnya. Jangan sampai kita ngurus masjid paling lama dihisab kita Pak, sama anak yatim dihisab, sama fakir miskin dihisab. Kenapa demikian? Karena setiap Jumat pengurus masjid selalu mengumumkan saldo, tapi lupa kepada masyarakat sekitar masjid yang membutuhkan. Dalam waktu 1 tahun 23 bulan. Allah sampaikan dalam Quran, Innal masajida lillah. Setiap masjid itu milik Allah. Maka mau di Masjid Sejuta Pemuda, di Sukabumi, ataupun dimanapun pertolongannya insya Allah sama selama masjid itu diniatkan memang punya Allah. Bukan masjid punya yayasan, bukan masjid punya RT, bukan masjid punya RW, tapi masjid milik Allah. Maka banyak ditolong oleh Allah. Ya. Masih belum bisa ya. Kalau nggak bisa saya pindah ke kafe. Ya, jadi betapa banyak Allah menolong Masjid Sejuta Pemuda. Maka saya ingin bercerita kok bisa seperti ini. Dulu 2020
Ya, saya sedikit cerita dulu ketika saya memulai masjid itu, kenapa ya kok Ustaz Ami bangun masjid? Jadi saya aslinya, bukan asli, saya memang basicnya usaha. Saya bukan orang pondok pesantren, saya usaha. Usaha saya di Jakarta, dapat jodoh. Ya, tahun 2018 saya pun dapat jodoh dari Sukabumi, jodoh saya di Bogor. 2018 awal kami menikah, 2018 akhir kami punya anak, satu anak perempuan. Lalu 2019 bulan Februari istri saya menikah Februari. Jadi 1 tahun 2 bulan setelah nikah istri saya menikah. 70 hari kemudian anak saya menikah. Jadi habis Pak dalam waktu 70 hari. Istri saya punya wasiat. Jadi pas meninggal itu punya wasiat. Wasiatnya sederhana seperti itu. Kata beliau ya, bukan kata saya. Kata beliau begini, tapi perpisahan yang sesungguhnya itu bukan ketika aku mati, Abi masih hidup. Loh, terus apa? Perpisahan yang sesungguhnya itu ketika aku di surga, Abi di neraka. Ya, khalidina fiha abada. Siapa yang bisa menyatukan orang yang sudah satu di surga, satu di neraka? Kalau mati satu mati satu hidup masih bisa nyusul yang satu. Tapi kalau sudah terpisah antara surga dan neraka, siapa yang bisa menyatukan? Ya, kata beliau berpisah. Maka aku minta 2 hal. Pertama, jangan sampai salah menyalahkan di akhirat. Ya, jadi jangan sampai saling menyalahkan Pak di akhirat, suami untuk istri untuk suami. Istri saya nggak mau begitu. Istri saya itu 16 tahun untuk saya tidak untuk. Saya menurutnya singkat Pak. Ya. Jadi berbeda jauh lah level keimanan. Jangan saling menyalahkan. Yang kedua, cari cara supaya bisa masuk surga sekeluarga. Disuruh nyari cara saya Pak. Ketika anak meninggal baru saya berpikir, oh iya, saya kayaknya harus mencari cara bagaimana supaya bisa satu surga bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan bisa satu surga bersama Rasulullah SAW. Datanglah saya ke guru saya, Pak Kiai. Alhamdulillah saya masih waras. Waras Pak, tinggal istri 70 hari tinggal anak. Ya. Mungkin kalau hitungan psikologi harusnya agak gila, agak stres. Alhamdulillah Kiai saya masih waras. Itu kan tentu. Ya, kira-kira ada nggak amanah dari Kiai yang bisa saya jalankan? Saya fokus untuk 5 tahun ke depan membangun mesin amal soleh. Supaya apa? Supaya tadi setiap amalnya ngalir untuk istri, setiap amalnya ngalir sampai nanti bisa mempertemukan kami dalam surga. Guru saya sederhana, mulai sekarang kamu ngurus masjid. Wah, masjid. 2019 Pak. Diminta sama guru ngurus masjid. Nama guru saya Kiai Haji Mustafa Kamal, masih ada. Mungkin yang kenal ya. Beliau salah satu tokoh di Surabaya. Ngurus masjid. Nah, lalu saya mulai berpikir ya, kalau ngurus masjid sendirian maka saya repot. Jadi saya nikah dulu Pak sebelum ngurus masjid. Nikah, baru setelah itu saya belajar keliling Indonesia. Belajar ke masjid Jogokarya, belajar ke masjid Al Saleh, belajar ke masjid-masjid yang ada di Kalimantan, yang Jalan Askof. Ya, dulu belajar ya Pak, dan belajarnya tidak lama, hanya 2,5 tahun. Keliling di Kalimantan itu saya setahun. Ya, oh di masjid itu begini. Oh ternyata di masjid itu bahagia. Benar nggak orang yang ada di masjid itu bahagia? Saya lihat pamfletnya, saya nggak tanya kata orang. Ya. Lalu kemudian setelah 2,5 tahun, saya menemukan 2 hal yang tidak saya temukan di masjid-masjid tersebut. Jadi hasil 2,5 tahun itu saya menemukan 2 hal. Saya tidak menemukan di masjid-masjid yang saya kunjungi Pak. Yang pertama yang tidak saya temukan adalah pelayanan. Saya kalau datang ke bank itu ada security Pak yang nyambut, betul ya?
Bank BCA kan ya. Ya, saya bukan orang BCA, bukan baju biru nih. Ya, bukan ya. Datang kita ke bank BCA, disambut Pak sama si security. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Enak gitu. Ngurusin dunia saja seserius itu Pak. Ini masjid loh, masjid. Ada jamaah datang saling lewat, gak ada saling sapa. Masjid ini kayak tempat kumpulan introvert, tidak bertegur sapa. Ya. Kalah kita sama institusi yang tugasnya mencari dunia. Satu. Lalu kemudian dampaknya adalah bukan hanya tidak ada pelayanan, lebih buruk dari itu, tapi menunjukkan perlakuan yang tidak baik. Anak kecil dibentak. Anak kecil lari-lari Pak, dibentak Pak. Ya. Kalau menurut saya wajar Pak, anak kecil lari-lari ya. Yang tidak wajar itu bapak-bapak yang lari-lari. Oh, bermoci dulu patungan bapak-bapaknya. Ya, anak kecil mah wajar memang usianya. Ya, karena kita juga di usia kecil kan begitu. Masjid dikunci. Masjidnya dikunci. Saya tidak pernah menemukan orang yang bertaubat datangnya siang-siang Pak. Mereka datangnya malam. Ketika yang lain sudah tidur, datang ke masjid, tengok. Kita berpikir dia mau beli kotak infak. Belum apa-apa sudah burung sangka. Kedua beli kotak infak. Berapa sih isi kotak infak? Mau ayat 10 miliar. Ya. Jadi pelayanan itu tidak ditemukan. Masjid menjadi tempat yang hanya sekedar berjamaah dalam sholat, tidak berjamaah di luar sholat. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, makmum ruku ikut, ia sholat berjamaah. Tapi ketika di luar sholat berjamaah, wahai para jamaah, di kampung ini ada 100 anak yatim yang tidak bisa sekolah. Bagaimana kalau kita menyantuni anak yatim setiap bulan? Hari-hari Pak, bahasa India namanya. Ya, hari-hari Pak. Hari-hari itu bahasa India Pak. Ya, acuh tak acuh. Maka baru berjamaah dalam sholat, belum berjamaah di luar. Itu yang saya temukan. Yang kedua yang saya temukan, yang tidak saya temukan dari masjid-masjid adalah penggunaan media. Ini zaman digital, di mana yang namanya edit, yang namanya upload, yang namanya buat konten sosial media itu bukan skill khusus, tapi skill umum sekarang. Ya, tukang ngarit konten, ya. Tukang usul konten, murah di konten pun. Belumnya dimasukin dulu, ditarik di konten. Kenapa masjid gak konten? Padahal masjid adalah institusi barakna haulahu yang Allah jamin keberkahannya. Harusnya masjid menjadi garda terdepan di mana kebaikan bisa disiarkan. Jangan sebaliknya, ada orang istirahat di bukit tiba-tiba sampai meninggal, baru ramai. Jangan Pak. Orang semakin merendahkan Islam. Jadi orang muslim, bukan muslim, musuh Islam senang Pak dengan berita-berita buruk tentang Islam. Senang mereka. Tugas kita membuat citra baik. Kita bukan ingin membesarkan nama kita, ingin membesarkan nama Allah. Dua yang tidak saya temukan. Karena saya kasih waktu sampai jam 11 Pak. Itu biasanya. Fayona. Oh, enggak. Apa ya? Tidak ya. Berat-berat ya, supaya bisa melihat. Saya kirim ke sana, kalau kita. Kalau saya bilang ya. Saya kirim ke sana. Ya, dua hal itu Pak, tidak saya temukan, maka saya sarankan kepada anak muda yang ada di masjid, konten. Sampaikan kebaikan-kebaikan yang kita lihat, jangan hanya sekedar
Ya, jangan kita mau melihat keburukan-keburukan yang di framing seolah keburukan itu ada di seluruh Indonesia, Pak. Ya kan, beberapa waktu belakang kita mendengar ada masjid yang anak muda lagi istirahat, miskomunikasi, lalu kemudian ya sampai terjadi penganiayaan sampai anaknya meninggal. Itu seluruh Indonesia berpikir seolah-olah seluruh masjid seperti itu, Pak. Ya, maka media ini sekarang harus kuat. Nah, Masjid Sejuta Pemuda punya media yang hari ini kita besarkan, Pak. Jadi melihat segala sesuatu itu sekarang orang tidak hanya sekedar datang ke lokasi, tapi mereka melihat dari media dulu. Itu yang saya temukan 2,5 tahun perjalanan mempelajari masjid. Tapi saya sadar saya tidak bisa sendirian. Jadi 2020 sampai 2023an saya belajar. 2023 awal mulai merekrut tim, ajak anak santri. Saya buat surat, Pak, kepada para pemuda, mari kita bangunkan masjid. Yang ada waktu silahkan berkumpul di masjid Al-Falah waktu itu. Tidak ada yang datang, Pak. Anak muda, wah ya muda suka bubir, bantauan dalam hati. Tapi saya tidak sebut dalam hati, Pak. Saya pikir gimana ya anak muda gak mau datang, sedangkan saya tidak bisa sendirian. Saya mengevaluasi, metodenya salah, metode undangnya salah. Saya pakai surat undangan ke masjid-masjid, gak ada yang mengirimkan, mungkin gak ada juga yang kenal saya kan. Akhirnya saya rubah, Pak, undangan pertemuan itu saya rubah menjadi undangan pertandingan mini soccer antara masjid. Antara masjid, Pak, oh bukan mini soccer, apa? Futsal antar masjid. Tiba-tiba itu masjid yang kosong dari pemuda, jadi banyak pemudanya, Pak. Masjid gak ada anak mudanya, Ustaz, kata pengurus masjidnya. Ketika saya kasih undangan futsal, itu penuh anak mudanya. Di mana ini brojol? Penuh, Pak, oh begitu. 16 masjid ikut. Alhamdulillah ada satu masjid itu diwakili 11 orang. Kali 16, 170-an anak muda. Oh, begitu cara kerja anak muda. Di situ saya pikir, Pak, saya nggak pernah lagi undang anak muda rapat. Teman-teman yang ada waktu kita ngopi, begitu konsepnya. Nggak ada istilah rapat, jam sekian nggak ada. Kita ngopi, datang mereka, Pak, disuruh ngopi, Pak. Anak muda ada sekarang. Ya, setelah mini soccer, saya ketemu dengan 8 orang. Setelah main futsal, saya ketemu dengan 8 orang. Saya minta kepada 8 orang ini, saya mau bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Sejuta Pemuda. Tapi saya tidak akan membangun tahun ini. Saya akan membangun sampai antum-antum siap mengelola masjid. Begitu. Nah, kalau misalkan antum mau membersamai saya, syaratnya yang pertama ridho orang tua. Yang kedua, keluar dari tempat kerja. Saya nggak mau teman-teman kerja di tempat lain. Berapa kebutuhan antum saya penuhi. Begitu. Lalu yang ketiganya, tidak boleh ada satupun di sini yang punya hutang riba. Pinjol, ya. Satu sisi dia mengajak datang ke Allah, satu sisi datang perang ke Allah, kan ketujuh. 3 syarat. Kemudian yang keempat, tidak boleh berpacaran. Kalau nikah saya biayai 100%, tapi tidak boleh pacaran. Alhamdulillah Ustaz, karena itu laku. Aku soalnya. Alhamdulillah. Ya. 8 orang ya, diajarkan satu-satu, Pak. Antum bagian kemesjidan yang dipelajari 3 hal. Pertama imarah, yang kedua idarah, yang ketiga riayah. Belajar. Imarah itu adalah divisi untuk menjaga kemakmuran masjid, sholatnya, kajiannya, menjaga aktivitas masjid ini supaya aktif 24 jam. Wah, itu dia. Masya Allah. Dari situ aja dulu. Ini saya belum masuk ke materi ini, karena menunggu ini. Menjaga kemakmuran masjid selama 24 jam. Saya sebutnya CEO masjid. Di sini mah ketua DKR, gitu ya. CEO. Harus kamu, Pak. Orang pertama, saya rekrut, belajarlah bagaimana cara mendatangkan orang, belajarlah bagaimana cara merawat masjid, belajar bagaimana cara pelayanan di masjid. Itu saya didik 1 orang, Pak.
Dia selama 2 tahun. Ya. Yang kedua, saya melatih teman-teman di fundraising. Saya sudah pernah merasakan, Pak, uang kas masjid 1 miliar itu lebih tenang daripada 10 juta, Pak. Wallahi, lebih tenang saya punya uang 1 miliar daripada 10. Ya, ada 1 miliar, ini ada anak yatim Ustaz, ini butuh makan, kasih makan sampai ibunya sekalian. Begitu kalau kita punya uang, maka harus ada tim fundraising, tugasnya nyari uang. Saya ajarkan, Pak, selama 2 tahun. Kalau saya masih bisa ngajarin, saya ajarin. Kalau nggak bisa, saya sekolahkan. Sanusi namanya, sekarang jadi CEO Masjid Siti Nurbaya. Anak umur 23 tahun saya paksa belajar. Kalau mau ngurus agama Allah serius, antum percaya nggak? Mengimani nggak intan surullah yang surkum begitu? Anak-anak muda tanpa keyakinan repot, Pak. Nanti saya kalau nikah dari mana anak muda repot ya. Intan surullah yang surkum, percaya nih. Gak apa-apa kita nggak berpikir bagaimana kehidupan kita diurus. Urus saja agama Allah, nanti Allah yang akan urus kehidupan kita. Begitu. Dia bisa umroh sekarang itu. Ya. Punya motor tanpa nyicil. Ya. Punya penghasilan jauh lebih daripada UMR. Dulu mana mereka, pokoknya saya sampai awal tahun saja mereka punya. 2, Pak, CEO masjid, media, fundraising. Itu tugasnya cari uang, Pak. Saya ajarkan bagaimana mereka cari uang. Ada kurang lebih 14 cara masjid cari uang. Saya ajarkan ke dia 1, Pak. Syaratnya 10 orang harus dari 1 miliar. Kalau 10 orang tidak mencapai 1 miliar, maka saya ganti timnya. Atau setuju nggak? Setuju, tapi pelan-pelan bisa. Pelan-pelan, nggak mungkin sekaligus. Kasih dia challenge 1 juta pertama dari uang 1 juta pertama. Dari zakat infak sedekah wakaf. 1 juta pertama lolos, 10 juta pertama lolos, 100 juta pertama lolos, 1 miliar lolos, 10 miliar sudah lolos. Sudah lolos ya? Sekarang lagi challenge ke 100 miliar. Anak muda, itu 3 tahun. Dididik bukan hanya dengan ilmu, Pak. Dididik dengan iman dan keteladanan. Kadang kita hanya ngajarin ilmu aja, pelatihan. Nyari uswahnya anak-anak muda itu lupa. Maka di Sukabumi, di Sejuta Pemuda, saya jabatannya pengasuh, bukan pembina. Pengasuh, jadi ngasuh seperti ngasuh anak-anak, ngasuh adik-adik. Saya memperlakukan mereka seperti anak saya sendiri, seperti adik saya sendiri. 2, Pak. Yang ketiganya tim media. Media itu sekarang harus betul-betul kita perhatikan. Tadi yang mengcounter berita-berita yang buruk tentang Islam. Maka dengan 3 tim inilah, ya, mereka dididik tuh, Pak, nangis. Mereka dididik tuh kesel, Pak. Ya. Saya suruh mereka buat tugas seminggu, tugas selesai, saya reject, jelek ini tugas kamu. Begitu, Pak, coba nanti ke Sejuta Pemuda datang tanya yang namanya Dias, tanya yang namanya Sanusi, tanya yang namanya Elvan, jadi 3 orang dulu yang saya didik di awal bagaimana mereka merasakan didikan itu. Ya. Sekarang 2025 bulan Juni, saya sudah tidak lagi menjabat di kepengurusan yayasan. Saya serahkan kepada mereka semuanya. Mereka yang saya didik 3 tahun yang lalu, sekarang mereka yang memegang kendali. Saya sudah masuk. Pembina, pengawas, nggak ada, saya nggak masuk. Nggak tahu sekarang. Secara manajemen teman-teman, saya percaya kepada mereka. Ya. Kepercayaan, Pak. Ridho Allah, ridho guru bertemu dengan ridho murid, insya Allah mengundang ridho Allah. Saya percaya ke mereka. Nah, maka kalau mau masjidnya makmur, bangun tim, jangan sendirian. Nu ada eta, nu komat eta, nu ngagusur karpet Jumat eta, nu ngangkat galon, diborong sama sholat. Ya, pemborong masjid itu, Pak. Nah, kenapa kita harus memakmurkan masjid? Kenapa kita harus membangun peradaban dari masjid? Kenapa kita harus memaksimalkan fungsi masjid? Next, ayo, Pak. Saya ajarkan ke teman-teman begini, kawan-kawan, ini adalah kondisi masjid di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Masjid di Indonesia itu ini berdasarkan data Kementerian Agama, berarti SIMAS. Ada 2 data kemenang, data DMI, saya pakainya data SIMAS saja Kementerian Agama. Ada 600.000 sekian
sekian masjid. Kalau versi DRI ada 1 juta masjid. Sehingga dengan jumlah masjid yang seperti ini menjadikan Indonesia negara dengan masjid terbanyak di dunia. Paling banyak tapi paling kosong di Indonesia. Dan sedih aku tinggal di sholat subuh kan. Nah, jadi kondisinya seperti ini banyak. Indonesia menjadi negara dengan masjid terbanyak di dunia. Maka saya husnuzon, baik sangka jangan-jangan memang peradaban akhir zaman itu muncul dari Indonesia. Tapi syaratnya masjidnya ramaikan dulu, ada masjidnya kosong lah. Ya, kalau masjidnya kosong gimana? Ada perkataan dari salah satu pimpinan Yahudi bahwasanya mereka hanya akan takut ketika sholat subuhnya kaum muslimin lebih sama dengan sholat Jumatnya, begitu ya. Sholat subuhnya kaum muslimin sama banyaknya dengan orang sholat Jumatnya karena rokok di luar. Ada kerja Jumat itu tidak tahu kerutlah. Dan itu dibiasakan lagi, tidak pernah ditegur sama pengurus muslim. Saya di Cerita Pemuda ketika melaksanakan Jumatan yang saya bentuk adalah komisi disiplin ibu-ibu dan ahwal. Jadi kalau sudah azan pertama, kami 2 kali azan. Kalau sudah azan pertama mereka keliling Pak, keliling mencari ikhwan-ikhwan tersesat. Ente kudu saya di masjid ini azan. Gitu. Kalau tidak mau azan pertama masuk masjid, keluar jangan Jumatan di sini. Sia-sia ke Jumatan kita yang mereka ngobrol. Ya, ini saya katakan kita kali pakai ini kan. Di Jumat yang saya buat imam yang tutup banget. Sia-sia nggak dapat apa-apa. Dia tutup mulut sambil ngobrol, mau tempat itu ramai cepat. Jadi dia kayak nonton di bioskop gitu Pak. Dipatroli Pak. Jangan normalisasi Jumatan. Melihat dia ngobrol didiamkan. Cari ibu-ibu di kampung ini paling galak Pak. Kalau ketus lah, bubar-bubar ya tadi dia. Khusus menyapu mereka yang Jumatan suka ngobrol. Bapak-bapak di sarung baru ada kasus mal Pak, kasus balik lagi ke itu. Menjaga pahala. Tapi kami juga nggak tegas-tegas begitu, enggak. Kan pabrik biasa kalau terbiasa, Sedang itu Pak. Kalau kita diamkan itu kan dakwah. Gimana orang mau sholat subuhnya seperti sholat Jumatnya saja disepelekan. Nah, mulailah dari perbaikan sholat Jumat. Ada komdis penertiban sholat Jumat. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak saya bisa Pak. Anak-anak di bawah, bapak-bapak di atas. Jadi ada ruangan aula, anak-anak, bapak-bapak di atas. Jadi bapak-bapak tergandeng. Ya. Jadi kalau ada anak-anak, bapak-bapak merasa terlegitimasi. Oh, orangnya sudah gandeng, budaknya gandeng. Nah, gitu kan. Jadi kalau anak-anak dipisah, bapak-bapak di Jumatannya merdu, syahdu gitu. Ya. Tapi kalau ada anak-anak, bapak-bapak ngobrol, anak-anak dipisah. Mau bagaimana sholat subuhnya seperti sholat Jumat, kalau sholat Jumat saja disebutkan. Maka harus dibuat komisi disiplin. Jangan membiarkan mereka yang datang ke masjid ingin melaksanakan sholat Jumat pulang tanpa pahala. Nah, baru kita perbaiki sholat yang lain. Jadi kalau peradaban itu muncul dari negeri kita Indonesia, itu bisa kita jadikan baik sangka, alasan baik sangka. Karena apa? Karena jumlah masjidnya terbanyak. Ya, kalah negara-negara lain, kalah jauh. Ya. Tapi, next. Jumlah masjidnya banyak, tapi hanya 4% kaum muslimin yang sholat di jamaah masjid. 4%, itu termasuk bapak-bapak itu kan? Iya. Amin ya, jadi. Hanya 4% kaum muslimin yang sholat berjamaah di masjid. Ini datanya bukan dari saya, dari MUI Jawa Barat. Hanya 4% umat Islam sholat berjamaah di masjid. Saya berdoa 4% itu termasuk bapak-bapak semua. Ya, maka tinggali wajahnya karena meninggalkan sholat berjamaah. Berjamaah Jumat kan paling tidak. Idul Fitri, Idul Adha, itu sholat jenazah 4. Ya, saya samakan tentatif banyak. 4%, milih 4% yang sholat berjamaah. Sekarang begini, jumlah kaum muslimin 180 juta, jadi 4%-nya berapa?
18 juta bagi 4, 6 juta. Dibagi 1 juta masjid, genep kurang Pak datang semua. Begitu tuh kondisinya sekarang. Dari 4%, 33% ya pemuda. Jadi 8% itu 33%-nya pemuda. Kalau ada 10, 3 orang anak muda. Ya. Jadi sisanya sepuh, wajar ya. Tuh, abang mama dirajin jam 2 terus ada. Dan jam sekolah aku kena waktu. Anak muda lah kemana wae. Ya. Jam 2 terus ada subuh ya abang. Hanya 4% yang sholat berjamaah, 33% anak muda. Dari 4% yang sholat berjamaah di masjid, 38% ya laki-laki feminim Pak, sholatnya di rumah. Ya feminim maknanya, makanya sekarang kok musim mungkin warna kuning, pink, ungu, makanya nanti mungkin didistribusikan untuk membedakan mana laki-laki yang sholat berjamaah di masjid dan di rumah. Ya, berdasarkan warna sarungnya. Hidung, oranye di masjid ya, alhamdulillah masjid, gitu ya. Ia 78,9%. Kalau hidup di zaman Rasulullah sudah tidak punya rumah, dibakar Rasulullah. Ya, dia tidak sholat berjamaah itu ciri kemunafikan, bakar. Alhamdulillah, ya kita bayar Pak. Hidupnya di zaman Prabowo ya. Oh Prabowo benar ya. Ya, jadi tidak ada aturan itu. Berarti 4 tambah 38 berapa? 42. 58% teuing sholat teuing teu gitu. Ya emangnya yang punya data. Bagaimana Islam ini akan tegak sementara sholatnya diabaikan? Jika kita ingin memperbaiki itu, maka mulailah dari sholat, begitu kan ya? Jika kita ingin memperbaiki bangsa, maka mulailah dari sholat berjamaah. Siapa yang menggerakkan kaum muslim untuk sholat berjamaah ke masjid? Ya pengurus masjid. Maka pengurus masjid harus canggih, ngajak ke surga. Siapa yang baru pertama kali melihat data ini? Angkat tangan, semuanya. Oh, Masya Allah, bagus ya, kompak. Next. Sudahlah tidak datang ke masjid, 72% masyarakatnya buta huruf Quran. Iya mas, ya ada poin. 72%, 72% itu dia terbata-bata. Kalau ikram 3, dia tahu al-ibun, ban-bin-bun, tak-tintun, tapi tidak tahu mad, iklam, ikhfa, idgham, tidak tahu ya. Nun ketemu huruf ba, jadinya apa? Suka-suka aja, cuma gitu dari orang. Suka aja, mau main, ya. Miris ya Pak kondisi negara kita? Miris. Ya. Umat muslimnya mayoritas, tapi kondisinya seperti ini. Bukan Anggi ini yang mencari datanya, ini yang mencari data juga Menteri Agama, bukan Menteri Agama sekarang, Prof. Kasaruddin Umar. Menteri Agama dari Marbot Masjid itu. Ya. Next step. Maka sejarah membuktikan peradaban itu mulai dari masjid. Ya, dari fase Madaniyah Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya. Masjid melahirkan para pemimpin-pemimpin hebat. Lalu setelah masa Khulafaur Rasyidin, masa Umayyah, ya, masjid menjadi mercusuar ilmu. Ya. Ada masjid Kufah melahirkan para ahli-ahli ilmu. Ya, bahkan Masjid Umayyah di Damaskus itu menjadi simbol kejayaan Islam dalam bidang keilmuan. Lalu kemudian masa Abbasiyah melahirkan para ya, pada masa Abbasiyah itu masjid itu sebagai universitas peradaban, melahirkan tokoh-tokoh besar, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Farabi. Nanti saya siapa Pak tadi? Nanti saya kasih. Ya. Lalu kepada masa Utsmaniyah, bagaimana masjid menjadi simbol lahirnya sebuah peradaban, ya, di Turki Utsmani. Sampai kepada kita, yang dirintis oleh Wali Songo sampai ke kita hari ini. Masjid selalu punya peran untuk membangun peradaban. Tapi peradaban tidak berdiri di atas fondasi kebodohan. Peradaban tidak berdiri di atas fondasi kemalasan.
dan peradaban tidak berdiri di atas fondasi kejahilian. Maka masjid seperti apa yang harus kita bangun? Next foto ambil. Nah, maka saya belajar dari keresahan tersebut. Maka setelah menerima amanah dari guru saya pelajari seperti itu datanya. Ya, lalu kemudian 2020 sampai dengan 2024 belajar ke seluruh Indonesia membangun tim. Barulah pada 2024 membebaskan lahan, Pak. Anak muda di masjid pas saya wae dan kolot di Sukabumi, Pak. Aduh ampun. Beda persepsi sederhana gini, Pak. Anak muda berpikir bahwa masjid bukan hanya sekedar tempat sholat. Kalau sepuh-sepuh berpikir itu penting ayat sholatnya alhamdulillah. Nah, gitu. Ya tahu beda teh. Jadi kalau anak muda bikin masjid yang ada kopinya, yang ada makan anak-anak kalau nonton masjidnya begitu. Dilawan, menang jadi abu, kalah jadi kelehan. Saya tanya kepada Ustaz Abdul Ustaz, saya bertemu dengan permasalahan di mana kadang persepsi berlainan dengan yang sudah senior. Jawaban beliau singkat, ada dua yang bisa antum lakukan. Pertama, nunggu mereka ganti. Gitu. Yang kedua, nunggu mereka mati. Ya, Ustaz, dua-duanya saya opsinya tidak sesuai dengan adab. Maka saya usulkan yang ketiga, opsi yang ketiga, saya bangun masjid sendiri. Ya, pas saya wae Pak kalau begitu kan kepada saya. Ini habis mah balalangkeun atuh ya. Masyaallah. Yakin saya masuk habis mah balalangkeun. Ya. Karena kan saya tamu wajib menyanjung. 2024 saya bebaskan lahan. Saya bilang ke teman-teman yang 8 orang, saya punya rumah satu harganya 1,7 miliar. Saya punya uang 200 juta. Nah, kumaha carana uang dan rumah ini jadi masjid. Gitu. Berarti kita harus cari lahan atau masjid yang bisa kita DP Ustaz 100 juta. Gitu. Kata anak-anak itu begitu. Oh, itu gue kemana Bang? Sampai kami mencari ya sampai ke gunung, naik ke atas gunung. Saya pikir pas di atas gunung juli buahnya dulu gitu Pak. Orang naik gitu kan. Gak bisa, kita harus cari tempat yang ramai. Turun. Saya pernah ditawari lahan masjid Sejuta Pemuda ini 3 tahun yang lalu, tapi saya abaikan karena waktu itu belum terlalu urgent. Lalu karena teman saya masih menjaga lahan ini, jadi ini lahan Pak kafling perumahan. Ada lahan 3.000 meter, 30 kafling, tidak laku satupun. Ya, laku hiji-hiji aja. Akhirnya saya tanya ke teman dia, sahan punya sahan gaduh, yang punya orang Bogor. Oh, kalau kita temuin lah. Saya datang ke masjid itu malam, besok sore saya temuin. Ya. Coba di next. Kemarin di foto lagi. Mau sini harus. Ya. Saya temuin Pak, dan alhamdulillah tanah 3.000 meter itu dijual dengan harga 1,65 M. Ya. Saya diminta DP waktu itu, saya nggak punya uang cash, nggak bisa transfer karena weekend. Ya, saya haji DP-nya 1 juta lah, saya cuma ada 1 juta dari ini. Ditampi Pak, diterima 1 juta. Nah, maka dari mulai detik itu, saya punya lahan yang bisa saya akuisisi. Di-close terus dibuka lagi. Dia lambat ya. Bahkan komputernya tidak terhubung jaringan internet. Nah, jadi alhamdulillah mulai 2024 mengakuisisi lahan. Kami beli terus kami wakafkan gitu. Ya, di 3.000 meter itu sudah ada lahan, sudah ada masjid ukuran 8 kali 8 meter. Itu ada. Oh, beda itu. Nah, kreatif banget. Terus ada
Nah, 2027 pada tahun 2024. Nah, waktu itu masjidnya tuh kecil. Nah, itu dia masjidnya yang sudah sangat saat itu 3.000 meter persegi. Nah, itu 2024, 2025 sampingnya. Nah, jadi ada Pak. Lahan yang awalnya 3.000 meter jadi 1,3 hektar. Alhamdulillah. Maka mulai membebaskan lahan, mulai membangun masjid. Maka saya waktunya mempraktekkan apa yang dulu saya pelajari. Apa yang tidak saya temukan? Yang pertama, pelayanan. Maka saya berazam masjid ini harus memberikan contoh pelayanan terbaik di Indonesia, terbaik. Yang keduanya, masjid ini harus punya media yang powerful, yang kuat. Next. Nah, maka kami punya visi menjadi role model masjid peradaban 5.0 yang digunakan oleh anak muda. Nanti saya jelaskan kenapa 5.0 atau 7.0 dalam 1.0. Nah, masjidnya yang awalnya cuma 2 lantai jadi 3 lantai. Nah, gitu. Ya, awalnya 8 kali 8 meter jadi 28 kalau misalnya kali 18 meter. Nah, terbentuklah visi misi. Karena kita kan kalau sudah membangun masjid, apa yang harus dilakukan? Ya, maka kita harus siapkan program. Tapi ketika sebelum saya membangun masjid, sebelum saya meluaskan masjid, saya punya teori, Pak. Masjid itu digunakan sebagai tempat sholat. Memang masjid bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi aktivitas utamanya sholat. Ya, masjid itu kalaupun misalkan ukurannya besar, kita hitung aja kebutuhan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dalam satu hari, misalkan 1 kali sholat, zuhur, dia sholat paling lama 20 menit, soleh dalam. Abang Saleh sholatnya 20 menit. Zuhur, ada di sini sholat zuhur 20 menit, kabur Bapak, anggaplah 20 menit, sesoleh-solehnya orang, kali 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu berarti 100 menit. 100 menit waktu kaum muslimin digunakan untuk sholat di dalam masjid. Berarti sisanya lebih banyak di luar atau di dalam masjid? Di luar. Maka bangunan masjidnya kecil aja, pelatarannya yang harus gede. Saya bikin teras yang besar gitu ya, ada kafenya supaya kehidupan di luar sholat berjamaah juga hidup. Jadi kan sekarang bikin masjid besar, ya pelatarannya kecil, jadi tidak ada ruang berkumpul, tidak ada ruang diskusi, ya, sehingga tidak ada program-program yang lahir dari jamaah. Nah, saya buat udah nggak usah gede-gede, masjidnya segede-gede aja, pelatarannya aja yang besar, pelatarannya yang besar Pak. Ya. Nah, akhirnya bisa mulai kita menyusun program-program yang ada di Masjid Sejuta Pemuda. Next. Nah, maka kita mulai dari membangun 5 pilar Masjid Allah. Ya, inilah yang kami sebut Masjid Peradaban 5.0. Jadi setelah melewati tahap 1, Pak, tahap 1 tadi ada 3 hal yang harus dipenuhi ya. Yang pertama harus ada ilmu, al-ilmu qabla amal. Yang kedua harus punya tim berjamaah. Dalam berjamaah ada pertolongan, dalam berjamaah ada keberkahan. Yang ketiga harus punya otoritas, harus jelas otoritasnya. Abdi sebagai DKM, ketua DKM di bawah yayasan harus jelas Pak. Jangan sampai ketua DKM dengan ketua yayasan Pak, saya masalah toilet masjid. Iya, toilet masjid pada di dinding atau pada di lantai, di dinding goreng. Yang pakai apa namanya? Urinoir. Ribut Pak, masalah cat masjid ribut sampai jam anak-anak Pak. Iya, di masjidnya warna ungu gitu ya. Supaya rame, itu banyak terjadi. Ya, DKM dengan yayasan ribut, DKM dengan bendahara ribut. Ya, akhirnya jamaah yang tidak mau masjid, maka otoritasnya harus jelas. Setelah 3 hal itu terpenuhi, baru bangun 5 hal. Jadi setelah kami mengakuisisi masjid, yang kami lakukan adalah mengaktifasi 5 pilar Masjid Allah. Pilar yang pertama, pilar ketaatan. Kami sebutnya Baitul Dakwah. Masjid 1.0. Isinya imarah di dalam ya. Menjadikan masjid batal linasi wa amna sebagai tempat berkumpul yang aman bagi manusia, tempat aman dan nyaman untuk orang sholat
untuk orang sholat dan orang beribadah. Masjidnya kudu sengit, masjidnya harus bersih, masjidnya aman, masjidnya melayani, kajiannya ramai, imamnya merdu, sound sistemnya jelas. Ya, kalau ada orang datang dilayani, begitu. Itu masjid 1.0. Setiap hari ada kajian, subuh full, malam full. Saya kalau teman-teman Masjid Sejuta Pemuda wajib mengikuti kajian, dan setelah kajian wajib mengirimkan resume, Pak, resume kajian. Dan tidak boleh resumenya ditulis, resumenya voice note. Saya ingin memastikan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang diterima. Ya, jadi masjidnya diaktifkan. Pertama itu, Pak, masjid sebagai pusat ketaatan. Ya. Dicarilah di wilayah Sukabumi siapa yang bisa ngisi fikih, siapa yang bisa ngisi sirah, siapa yang bisa ngisi tazkiyatun nafs, siapa yang bisa ngisi bab akidah. Satu-satu, Pak. Ya. Khusus perempuan, dicari tuh. Kami kolaborasi dengan para asatid. Ya. Jangan sesuai ngisi nanti urang-urang, jangan. Ya. Berikan kesempatan masjid ini kolaborasi. Yang isi nanti ketua DKM di sana. Maka masjidnya ramai, masjid jamaah, jamaah kajian, jamaah sholat, ramai akhirnya. Oh, masjid Sejuta Pemuda mah sebelum sholat datang ke masjid bisa kopi dulu. Beres kopi pulang terus ya ke sholat. Boleh nggak seperti itu? Boleh, mana ya. Paling tidak saya dapat pahala memberikan kopi ke doyan can sholat memberikan hidayah. Ya, dan hidayah Pak itu bukan hak prerogatif kita, Pak. Siapa dapat tuh sholat Pak kawaran, kedua, ya kita mah tidak akan dihisab karena orang lain tidak sholat. Kalau kita tidak sholat, ya. Maka dibuat program seperti itu, Pak. Dibuat divisi imaroh. Ya. Tidak boleh imamnya jorok, Pak, imam jorok. Ayo, akan. Ya, nah begitu harus terjadwal. Ya, saya kerjasama dengan Kemenang Kota Sukabumi. Jadi setiap Jumat yang mengimaminya itu, imam dan khatibnya itu dari Kemenang. Ya, dari KUA. Gitu. Ada berapa penyuluh ya? Ada 70-an penyuluh dibagi pas setiap Jumat. Jadi setahun setengah Kemenang dari imam dan khatib. Maka masjidnya ramai. Setelah masjidnya ramai, sholat ramai, kajian ramai, dibangun pilar kedua, pilar kepedulian. Namanya pilar Baitul Mal. Masjid 2.0. Tadi Pak, nah ini teman-teman fundraising tadi yang saya didik, belajar dari uang. Bagaimana menjadikan jamaah sebagai donatur, begitu Pak. Jamaahnya banyak tapi donaturnya sedikit. Ada masalah berarti di program. Ya, menjadikan jamaah sebagai donatur caranya dengan apa? Dengan membuat program Masjid Besar Al-Ikhlas adalah masjid yang mengasuh 100 anak yatim. Oh, jadi kalau saya ke masjid ini selain sholat berjamaah saya juga bisa sedekah untuk anak yatim. Jadi orang tahu saya bisa sedekah. Tapi kalau tidak ada program hanya menjadi kotak infak saja, orang nggak mau, Pak. Benar. Jangan dia buat yang kawin ini. Sukabumi tapi dia masih insya Allah beda. Dibuat program Baitul Mal menjadi jembatan kebaikan antara orang baik dengan orang yang membutuhkan, Pak. Orang baik dengan orang yang membutuhkan, masjid sebagai jembatan. Konsepnya terima kasih, kasih. Jangan terima tilap kasih, jangan. Terima kasih. Ada fakir miskin yang tidak bisa makan, kasih makan. Ada anak yatim yang putus sekolah, kasih beasiswa. Ya. Ada mu'alaf yang harus dilembutkan hatinya, berikan bantuan. Itu dibangun Pak pilar kedua Baitul Mal. Jangan dipisahkan antara masjid dengan Baitul Mal. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, tidak bisa. Sholat dan zakat, masjid dan Baitul Mal jangan. Ayah masjidnya, ayah Baitul Malnya. Ada Baitul Malnya, tidak ada masjidnya. Sekarang begitu Pak. Lembaga-lembaga besar banyak di Indonesia, tapi jauh dari masjid.
Masjid besar tapi tidak punya Baitul Mal. Masjid besar tapi mustahik, Pak. Nah, masjid besar. Pernah dengar masjid mustahik? Saya punya hitung-hitungannya. Ini Berpuasa. masjid mustahik, ya. Saya punya hitung-hitungannya, ini masjid mustahik atau tidak. Ya. Masjid, coba di sini pengurus masjid yang punya saldo 10 juta angkat tangan. Oh, jangan yang saldo. Yang infaknya 10 juta per bulan angkat tangan. Nah, 20 juta. Makin sering makin 5 juta atau 5 juta. Sebulan 5 juta dari kotak Jumat dan lain-lain 5 juta ada? Tidak ada. Ayah, 3 juta. 2 juta. Oh, 2 juta. 1 juta. Lu minus atau kamu minus? Jadi Pak, nisab itu 85 gram emas, betul ya? Bisa dikatakan nisab, Pak. Kalau sudah haul 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. 1 gram emas sekarang anggaplah 3 juta kali 85, 250 juta bagi 12, 20 juta Pak per bulan. Jadi masjid kalau penghasilannya 20 juta sebulan baru mustahil. Mun kurang ternyata mustahil ya. Makanya sebentar-bentar Pak Haji sebentar dia aduh Manawi ayam bener apal bener ya. Bagaimana cara mengukur performa masjid itu bagus atau tidak? Dilihat dari nominal pembangunannya Pak. Ini cara mengukurnya. Masjid Al-Ikhlas ini dibangun berapa miliar? Ustaz? 500 juta. 500 juta. Oke. 600 juta ya. Maka dalam konsep ekonomi itu ada ROI, return of investment atau return of asset. Jadi jumlah uang yang kita terima setelah membangun sebuah aset. Itu biasanya di angka 5% Pak. 5% per tahun. Contoh, masjid ini dibangun 600 juta. Maka ideal penerimaan masjid Al-Ikhlas ini 600 juta kali 5%. Berarti 60 juta 10%, 5%-nya 30 juta setahun. Bagi 12, 2 juta setengah. Nah, itu sudah 2 juta setengah sebulan. Tapi saya nggak percaya masjid ini cuma 600 juta dengan renovasinya. Lebih ya Pak? Lebih ini karpetnya aja 1 M lebih Pak. 30 juta. Jarang ada masjid 600 juta. Musola 600 juta bayar. Masjid kan 1 miliar, 2 miliar. Ya. Anggaplah 1 miliar Pak, 1 miliar. Berarti 5% kali 1 miliar, 50 juta setahun Pak. 50 juta setahun dibagi 12. Berarti berapa? Kurang lebih 4 jutaan. 4 juta setengah. Itu idealnya Pak. Apalagi masjid-masjid yang dibangunnya 20 miliar, 30 miliar ya. Jadi cara mengukurnya begitu. Ada masjid dibangun 30 miliar misalnya. Masjid Agung atau masjid apa lagi? Masjid Raya 30 miliar. Maka manajemennya harus bisa menyerap anggaran 5% dari 30 miliar. Berarti berapa? 3 miliar, 1,5 miliar setahun dibagi 12 bulan. Berarti 1,120 juta sebulan. Itu ideal. Tapi minus 3 berarti manajemen yang salah. Cara mengukur kemampuan manajemen keuangan masjid. Ya, terus cara mengkategorikan masjid itu mustahil atau mustahil seperti itu Pak. Itu versi saya. Ya. Jangan cari teori-teori itu versi saya. Ini masjid itu mustahil itu mustahil ya. Ya dilihat saja penghasilan per bulannya. Ya, tapi bukan menjadi hukum ya. Artinya memang harus ada upgrading. Bagaimana tadi? Baitul Malnya diaktifasi Pak. Belajar bagaimana fundraising. Fundraising itu macam-macam. Ada fundraising dengan jamaah, ada fundraising event, ada fundraising organik, Instagram, sosial media, ada fundraising berbayar, macam-macam. Ahlinya Ustaz, nah kirim aja anak muda belajar ya. Jadi tadi dibuat tuh pilar. Kalau pilar pertama tugasnya meramaikan masjid, pilar kedua tugasnya nyari uang. Ya kalau orang tidak mampu nyari uang jangan dipaksakan Pak.
Abdi mah 10 tahun bagian keuangan tapi sakit wae uang teh. Ya berarti memang belum kompeten. Indonesia tidak pernah kekurangan orang baik, tidak pernah. Cuman orang baik ini bingung mau sedekah kemana. Nah, maka kalau masjid ini punya Masjid Al-Ikhlas yang mengasuh 100 anak yatim, masjid mana lagi misalkan di sini, Masjid Agung yang menyediakan 1000 makanan sehari, bahagia Pak. Ya, orang-orang akan berdatangan, oh Ciamis, Kabupaten Cikal Bakal Peradaban, masjid, karena masjidnya semua itu, bukan hanya bangunannya, tapi kontribusinya datang. Nah, dibangun pilar kedua, lalu setelah pilar kedua masjidnya ramai, pilar Baitul Malnya hidup, Baitul Malnya punya saldo, Baitul Mal bisa membiayai kemesjidan, maka dibangun pilar ketiga, pilar keteladanan, Baitul Tarbiyah, pendidikan, masjid 3.0. Ya, mulailah dibangun TK, SD, SMP, TPQ, madrasah ilmiah. Jangan memisahkan masjid juga dari pendidikan. Masjid kan hanya dipakai waktu sholat tadi Pak, cuma 100 menit pagi-pagi di waktu seperti ini bisa dipakai anak-anak untuk belajar, bisa dipakai ibu-ibu untuk taklim, ya, belajar Quran. Nah, pendidikan jalan. Baru setelah pendidikan, ketaatannya beres, kepeduliannya beres, keteladannya baru dibuat pilar keempat namanya kemandirian, pilar Baitul Muamalah. Jadi bagaimana masjid harus mandiri, tidak lagi mengandalkan Baitul Mal, tapi mengandalkan amal usaha wakafnya. Tapi semua proses ini bertahap, ya, jangan langsung ketika diurus, ketika mulai dibentuk kepengurusan masjid langsung membicarakan koperasi mual bener. Langsung kita orang bilang toko kelontong kan jamaah banyak, kita jual beras ke mereka. Yang ngomong begitu pastikan dulu sholat berjamaah subuhnya tidak pernah putus. Filternya di nomor 1 Pak. Ketaatannya dulu pastikan. Nah, 1, 2, 3, 4 jalan. Yang kelima bangun pilar persaudaraan. Tong sesorangan maksudnya gitu ya. Jadi saya ajak apa Pak keinginannya. Saya kalau diundang pengurus masjid saya jarang nolak. Kalau diundang ya. Kenapa? Karena memang saya lagi di masjid. Ya, dan ini merupakan salah satu spirit persaudaraan di sisi kita pemuda. Nah, jadi dibangun 1, 2, 3, 4, 5. Masjidnya penuh dengan orang yang taat, masjidnya peduli, masjidnya teladan, masjidnya mandiri, dan masjidnya bersaudara. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat, orang yang peduli, orang yang bisa jadi teladan, orang yang mandiri, dan orang yang mau mempersaudarakan. Jadi masjid ini berhubungan dengan orangnya. Mau punya masjid 5.0 begini, tapi orangnya dia peduli, dia teladan, dia mandiri, dia mau bersaudara, tapi itu taat. Oh. Atau dia taat, dia peduli, ya, dia mandiri, dia teladan, tapi terakur salam batul. Ada? Nah, maka ini syarat menjadi pengurus masjid di Masjid Sejuta Pemuda 5.0. Karena kami bercita-cita ingin menghadirkan masjid 5.0. Ya, next. Ya. Bagaimana supaya ngajak orang ke masjid? Bagaimana supaya orang mau datang ke masjid? Ya, dan apa yang dilakukan oleh Masjid Sejuta Pemuda untuk mengikhtiarkan itu? Maka kami buat namanya master program Masjid Sejuta Pemuda 2026 Reconnect to Bahasa Jawa. Ini tim inti saya Pak. Jangan tanya bajunya beli di mana, ini pakai AI. Ya. Baru dapat di saat ini Pak, ilham fitting baju. Ini pakai AI. Ya. Next. Nah, yang kami lakukan pertama membuat coffee and healthy bar. Ya. Jadi minum kopi gratis Pak di masjid. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tidak 24 jam ya. Karena mesin kopinya Pak cepat rusak gitu. Jadi kopinya bukan kopi biasa tapi ala kafe. Tapi yang begini juga saya minum. Masjid pertama di Indonesia yang menyajikan coffee and healthy bar, 60 jenis menu gratis di Indonesia. Yang lain bukannya nggak mau Pak. Ya, yang lain bukannya nggak mau, tapi dari awal suka bertanya uangnya dari mana gitu. Di mana ya Ustaz uangnya?
Padahal masjid ini Pak, jadi gini, dalam konsep membuat sebuah program, maka pengurus masjid harus percaya, mengimani kan innama ya'muru masajidallah kan gitu ya ayatnya. Orang-orang yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah itu man amana billah wal yaumil akhir. Dia yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi syarat memakmurkan masjid itu tidak harus pintar, tidak harus cerdas, tidak harus anak tokoh, tidak harus anak orang kaya, tidak harus anak orang yang punya pengaruh. Syarat masjid itu bukan kemampuan, tapi syarat memakmurkan masjid itu kepantasan. Ya, man amana billah wal yaumil akhir. Lalu bagaimana membuktikan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirnya? Wa aqamas shalah. Maka pengurus masjid harus sholat di masjid. Gitu. Nah, ini saya tanamkan ke teman-teman. Ya. Penuhi syarat ini dulu sebelum kita bikin program. Sholatnya di masjid. Wa aqamas shalah. Jadi pernah ada pengurus masjid datang ke kita. Ustaz, saya mau cerita, saya punya masjid yang saya urus ukurannya 30 kali 30 meter. Besar itu masjidnya. Tapi yang sholat tidak sampai satu saf. Ya setengah saf lah katanya. Loh, kok bisa? Saya tanya lagi, berapa jumlah pengurus masjidnya? Pengurus masjidnya ada 300 Pak. Atau lapor 300 Pak minimal 3 sampai apa pindu kan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah pengurus masjid yang sholat ke masjid? Nah, itu dia Ustaz, dari 300 yang sholat paling 10 orang. Ya. Maka bagaimana masjidnya makmur didatangi oleh orang-orang yang sholat berjamaah, yang ngurus masjidnya saja tidak sholat di masjid, Pak? Tambah calo, gitu kan? Calo ya, calo kan gitu ya. Ngajak orang naik angkot, dia tidak naik. Ya. Kenaik mah masih penting kenaik. Calon. Ya, walaupun masalah dia tidak sholat di masjid. Terus kumaha Ustaz, dia pengurusnya sudah terlalu banyak. Maka yang bisa dilakukan dua hal. Ya, yang pertama berikan pengumuman bagi pengurus masjid yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam 3 kali 24 jam, maka akan kami berhentikan secara tidak hormat. Buat pengumuman di surat dulu, kirim surat Pak. Kalau butuh redaksinya nanti saya kirim ke sini. Nampaknya butuh. Ya. Di saya banyak jadi sebenarnya yang pengurus masjid tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Buat surat kepada yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji. Kami berikan waktu 1 kali 24 jam bagi yang tidak sholat berjamaah di masjid, maka nanti akan kami berhentikan dari kepengurusan masjid. 3 kali 24 jam tidak mengikuti surat, ya arahan yang sudah diberikan, maka pakai cara kedua Pak, diumumkan atau Assalamualaikum Bapak Ibu, sholat berjamaah di masjid akan diberhentikan saya bilang. Saya bilang begitu bercanda Pak. Jadi ketua Ustadz yang datang ini dari Tangerang, dia mengikuti apa yang saya instruksikan Pak. Diumumkan oleh maghrib. Itu besoknya yayasannya datang ke saya. Ini setelah belajar dari 7 juta pemuda, kampung jadi resah. Kenapa ya Pak? Ya karena pengurus masjid tiba-tiba mengumumkan yang tidak sholat berjamaah di masjid akan diberhentikan secara tidak hormat. Biasanya sebelum sholat maghrib, pengujian. Nah, coba kita sholat di masjid kan gitu kan. Jadi memang ngurus masjid itu gak mesti pintar, gitu gak mesti tokoh terkenal, gak mesti. Yang pentingnya mau sholat, subuhnya terjaga, zuhurnya terjaga. Terkecuali memang ada aktivitas di luar. Ketika ada di kampungnya, sholat berjamaah. Baru yang kedua, wa'atas zakat, menunaikan zakat, artinya pengurus masjid itu berpikirnya apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya dapatkan, begitu. Nah, ini dulu nih sebelum masuk ke program. Lalu yang ketiganya walam yakhsha illallah. Niatnya lurus karena Allah, karena tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Ya. Maka Pak, kalau kita pun masjid diurus oleh orang-orang yang seperti ini, program apapun jalan. Ya. Itu yang perlu lakukan di sini pemuda. Kita bikin program pertama, Coffee and Healthy Bar. Saya sampaikan ke anak-anak. Membuat program kebaikan itu harus paham kaidahnya. Jadi begini, kalau kita membuat sebuah program kebaikan, jangan berpikir kita sendirian. Karena apa?
Karena kebaikan yang kita lakukan akan mengundang pelaku kebaikan yang sama. Kami bikin coffee and healthy bar, Pak. Yang datang sedekah itu yang punya coffee shop. Ustaz, ya saya mah kalau sedekah uang repot. Saya mau sedekah kopi saja. Makanya kopinya tidak pernah beli. Beli tapi dalam jumlah yang sedikit, Pak. Ustaz menerima sedekah sirup enggak? Sirup. Sedekah gula, menerima sedekah gula. Susu menerima. Ya. Jalan saja dulu, Pak. Nanti sama Allah digerakkan orang-orang baik. Mendatangkan orang-orang baik itu apa ya? Itu kita sadar bahwa yang menggerakkan mereka bukan kita, yang menggerakkan mereka itu Allah. Maka kita sebagai pengurus masjid ikuti saja maunya Allah seperti apa. Ya, gimana mau menjalankan masjid ini dengan iman? Sholatnya tidak pernah ke masjid 1 tahun, nggak pernah. Pas sholat Jumat kalau pak lewat, masukin kotak infak dan disangkanya kotak infak ini untuk jamaah bukan untuk pengurus. Ya, jadi kadang begitu Pak, kotak infak lewat, pengurus masjid lewat ya. Ya, di Sukabumi sih. Ya, di sini mah dalam soalnya nggak salah. Ya. Jadi begitu ikuti maunya Allah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah kopinya terus berkembang. Ya, jadi masjid. Jadi bar memang betul-betul ada bar, ukuran sekitar 5 kali 3 meter. Kalau pergi ke kafe ada bar, nah seperti itulah di masjid, tapi tidak dijual belikan. Di sini mah gratis. Ya. Anak-anak muda sana nggak bakal ada kopi di masjid. Anak-anak muda di sini, mau di masjid ayam kopi, resep nggak? Namun di masjid ayam wifi, resep nggak? Namun di masjid ayam makan gratis, resep nggak? Hanya kadang-kadang kita urus masjid masih pikir luar gimana. Itu tips dari kami gitu. Jangan berpikir sendirian. Karena kebaikan yang kita lakukan akan mengundang pelaku kebaikan yang sama. Ku iman. Urus masjidnya jangan pakai akal. Kalau pakai akal mah mumet Pak. Mungkin mau bikin program coffee bar saja rapatnya 1 tahun. Beres 1 tahun terjadi loh. Kalau mau foto rapat di rumah makan yuk, rapat di rumah pembina, rapat di rumah pengawas, rapat di lewel, di mana-mana terjadi tapi program itu. Kebanyakan diskusi.